Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim di seluruh dunia, ada kabar besar yang mengguncang dunia Islam. Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan kebijakan baru yang akan mengubah cara jutaan umat Muslim melaksanakan ibadah umroh. Kabar ini datang langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan dalam hitungan jam menjadi topik panas di berbagai media internasional, mulai dari Arab News, Gulf News, hingga The Economic Times. Mengapa berita ini begitu heboh? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Arab Saudi membuka izin umroh untuk semua jenis visa. Artinya, siapapun yang sudah memiliki visa wisata, kunjungan keluarga, bisnis, atau bahkan transit, kini bisa langsung menunaikan umroh di Tanah Suci tanpa harus mengajukan visa khusus umroh seperti sebelumnya. Langkah ini bukan sekedar perubahan administratif, tapi bagian dari transformasi besar-besaran dalam sistem ibadah di Kerajaan Arab Saudi. Sebuah gebrakan yang tak hanya mempermudah jamaah, tapi juga menandai era baru digitalisasi pelayanan ibadah di bawah program ambisius Saudi Vision 2030. Namun tentu, setiap perubahan besar membawa dua sisi, peluang dan tantangan. Apakah kebijakan ini benar-benar akan memudahkan jamaah Indonesia, atau justru menimbulkan masalah baru di lapangan? Kita akan membahasnya secara lengkap, mulai dari fakta resmi, manfaat, hingga dampaknya bagi calon jamaah dari Indonesia. Tetap bersama kami, dan simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Sebelum kita lanjut membahas kebijakan besar ini lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan dari sahabat semua adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan informasi terbaru seputar haji dan umroh langsung dari sumber resmi, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan penuh makna. Channel ini hadir untuk membantu umat Islam agar tidak tertinggal kabar penting dari Tanah Suci, mulai dari kebijakan visa, kuota, layanan digital, hingga tips perjalanan ibadah yang aman dan nyaman. Dengan menekan tombol subscribe, sahabat ikut berkontribusi dalam menyebarkan ilmu dan kabar baik yang bermanfaat bagi jutaan calon jamaah di seluruh dunia. Nah, mari kita masuk ke inti pembahasan hari ini. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi baru saja mengumumkan kebijakan monumental. Semua jenis visa kini bisa digunakan untuk ibadah umroh. Tidak lagi terbatas hanya untuk pemegang visa khusus umroh seperti dulu. Kebijakan ini merupakan bagian dari proyek besar Saudi Vision 2030, sebuah visi jangka panjang yang digagas oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Tujuannya jelas, menjadikan Makkah dan Madinah sebagai pusat spiritual dunia yang modern, dengan pelayanan ibadah yang efisien, transparan, dan sepenuhnya digital. Transformasi ini juga didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata Saudi dan berbagai lembaga resmi yang bekerja sama untuk membuka akses lebih luas bagi umat Islam dari seluruh dunia. Kita akan bahas bagaimana sistem baru ini bekerja, apa manfaatnya, serta bagaimana Indonesia bersiap menghadapi perubahan besar ini. Jadi, pastikan sahabat menyimak sampai akhir, karena informasinya sangat penting bagi siapapun yang berniat berangkat umroh di tahun-tahun mendatang. Lalu, bagaimana sebenarnya sistem baru ini bekerja? Untuk mendukung kebijakan semua visa bisa umroh, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meluncurkan sebuah platform digital resmi bernama Nusuk Umroh. Inilah sistem yang menjadi jantung dari transformasi besar ibadah umroh di era modern. Melalui platform Nusuk, calon jamaah bisa mengurus seluruh proses umroh secara online, mulai dari mengajukan izin umroh, memesan hotel, transportasi, hingga membeli layanan tambahan seperti ziarah dan paket perjalanan di Mekah maupun Madinah. Semua dilakukan langsung lewat sistem resmi, tanpa perantara dan tanpa biaya tersembunyi. Platform Nusuk dapat diakses melalui situs nusuk.sa atau aplikasi Nusuk di perangkat mobile. Sistem ini menghubungkan jamaah langsung dengan penyedia layanan yang telah disetujui pemerintah Saudi, sehingga keamanan dan keabsahan transaksi terjamin sepenuhnya. Kelebihan lainnya, Nusuk juga menyimpan semua data perjalanan secara digital.
mulai dari data visa, izin umroh, bukti akomodasi, hingga transportasi, semuanya tercatat dalam satu sistem terintegrasi. Hal ini meminimalkan kesalahan administrasi dan mengurangi potensi penipuan yang selama ini kerap terjadi di biro perjalanan tidak resmi. Yang menarik, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi pemegang visa umroh, tetapi semua jenis visa yang masih aktif, baik visa wisata, keluarga, bisnis, bahkan transit. Selama visa tersebut valid, jamaah bisa langsung mengajukan izin umroh melalui platform nusuk dan melaksanakan ibadah selama masa tinggalnya di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen Arab Saudi untuk memberikan akses lebih mudah, cepat, dan transparan bagi seluruh umat Islam di dunia. Selain itu, ini juga merupakan pilar utama dari Saudi Vision 2030, yaitu menghadirkan sistem ibadah yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi tinggi, tanpa mengurangi kesakralan ibadah itu sendiri. Dengan hadirnya kebijakan dan platform ini, perjalanan umroh kini benar-benar memasuki era baru, digital, mandiri, dan terbuka untuk semua. Bagi jamaah Indonesia, kebijakan semua visa bisa umroh ini adalah angin segar sekaligus tantangan baru. Secara prinsip, keputusan ini bersifat global, artinya umat Islam dari negara manapun bisa memanfaatkannya. Namun implementasinya tetap bergantung pada kesiapan sistem digital di masing-masing negara. Saat ini, India dan Bangladesh menjadi dua negara pertama yang sudah memulai uji coba integrasi dengan platform nusuk umroh. Sementara Indonesia, menurut informasi dari sumber-sumber resmi, masih menunggu proses penyelarasan sistem visa elektronik atau e-visa agar bisa terhubung langsung dengan sistem digital Arab Saudi. Jika proses ini selesai, maka jamaah Indonesia akan memiliki kesempatan besar untuk mengurus ibadah umroh secara mandiri tanpa perlu melalui biro travel konvensional. Keuntungannya jelas terasa. Pertama, biaya akan lebih transparan karena semua harga hotel, transportasi, dan layanan tambahan bisa dicek langsung di platform resmi. Kedua, prosesnya lebih cepat dan fleksibel. Jamaah tidak perlu lagi menunggu kuota atau tergantung jadwal dari agen tertentu. Ketiga, jamaah memiliki kendali penuh atas perjalanan ibadahnya, mulai dari memilih maskapai hingga menentukan waktu keberangkatan sendiri. Namun di sisi lain, ada tantangan yang harus diantisipasi. Tidak semua jamaah Indonesia terbiasa dengan sistem digital, terutama jamaah lansia yang masih bergantung pada bantuan pihak ketiga. Selain itu, biro travel umroh tradisional mungkin akan terdampak signifikan, karena peran mereka bisa berkurang drastis di masa depan. Karena itu, dibutuhkan pendampingan, edukasi digital, dan pengawasan dari pemerintah Indonesia, agar jamaah tetap terlindungi, dan kebijakan ini bisa benar-benar membawa manfaat, tanpa menimbulkan kebingungan di lapangan. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, inilah 3 fakta besar dari kebijakan terbaru pemerintah Arab Saudi tahun 2025, yang sedang menjadi perbincangan dunia. Pertama, semua jenis visa kini bisa digunakan untuk ibadah umroh, mulai dari visa wisata, keluarga, bisnis, hingga transit. Kedua, diluncurkannya platform digital resmi Nusuk Umroh, yang membuat seluruh proses pendaftaran, pemesanan, hingga perizinan umroh menjadi lebih cepat dan transparan. Dan ketiga, kebijakan ini merupakan bagian dari proyek besar Saudi Vision 2030 yang bertujuan menjadikan Makkah dan Madinah sebagai pusat spiritual modern dengan pelayanan berbasis teknologi tinggi. Perubahan besar ini jelas membawa harapan baru. Jamaah kini memiliki akses yang lebih mudah dan biaya yang lebih terjangkau tanpa birokrasi panjang. Namun di sisi lain, muncul pula tantangan baru, terutama bagi jamaah yang belum terbiasa dengan teknologi digital, serta bagi biro travel tradisional yang perlu beradaptasi agar tetap relevan. Kini, semuanya tergantung pada kesiapan kita, baik dari sisi jamaah, pemerintah, maupun penyelenggara perjalanan. Apakah Indonesia siap memasuki era baru ibadah umroh yang serba digital ini? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, kebijakan ini adalah pintu besar menuju kemudahan dan kemandirian dalam beribadah. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menapakkan kaki di tanah suci, melaksanakan umroh dan haji dengan hati yang ikhlas dan perjalanan yang diberkahi.
Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan baru ini? Apakah benar-benar memudahkan atau justru akan menghadirkan tantangan baru bagi jamaah Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu kabar besar dari Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.